Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar suara radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan karunia, kasih sayang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab hadis, yaitu kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad itu karya Al-Imam Al-Bukhari. Ini berbeda dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau kitab Sahih Al-Bukhari itu hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Adapun kitab Al-Adab Al-Mufrad itu Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan pula ada juga hadis-hadis yang dhaif. Kemudian seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Albani rahimahullah memilah ada yang sahih, ada yang dhaif. Sehingga muncullah kitab baru Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Albani. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan pada bab yang keempat, yaitu bab linul kalam atau bab linil kalam liwalidayhi. Bab ucapan lemah lembut atau berlemah lembut dalam ucapan kepada kedua orang tua. Ini yang akan kita pelajari. Taib, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Taysalah bin Mayyas qala kuntu ma'an najdad fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir. Fa dzakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza. Qala laysat hadhihi minal kaba'ir. Kata perawi hadis ini yaitu Taysalah bin Mayyas, beliau adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in bertanya dan mendatangi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau berkata, kuntu ma'an najdad, kami pada waktu itu bersama an-najdad. Fa asabtu dhanuban la araha illa minal kaba'ir. Kemudian aku terjatuh pada perbuatan dosa dan menurutku itu adalah dosa besar. Fadzakartu dzalika li ibni Umar, maka aku sampaikan hal itu kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Jadi karena merasa berdosa, ingin bertaubat, ingin menjadi lebih baik dan merasa menyesal atas dosa yang ia lakukan, maka orang ini mendatangi sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan menceritakan apa yang sudah ia lakukan. Dia menganggap itu dosa besar. Maka ditanya sama Abdullah bin Umar, "Mahia, apa dosa yang kamu lakukan?" Qultu kadza wa kadza. Maka aku katakan ke Abdullah bin Umar, aku melakukan dosa begini, begini, begini. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, laysat hadhihi minal kaba'ir. Yang kamu lakukan itu bukanlah dosa besar. Hunna tis'un. Tetapi dosa besar itu ada 9. Yang paling utama. Apa saja 9 itu? Nah, silakan dicatat untuk para pemirsa di rumah atau pendengar Al-Iman TV, pendengar Suara Al-Iman, silakan dicatat. Hunna tis'un. Dosa besar itu, ya, induknya ada 9. Yang pertama, al-isyraku billah. Berbuat syirik.
menyekutukan Allah. Ini adalah dosa yang pertama. Yang kedua, wa qatlun nasmah, membunuh nyawa. Membunuh nyawa. Kemudian yang nomor 3, al-firaru minaz zakhaf, lari dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang. Kemudian yang nomor 4, wa qadful muhsanah, menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Jadi ada wanita baik-baik dituduh berzina. Nah, ini dosa besar, menuduh wanita baik-baik berzina. Nomor 5, wa aklu riba, makan riba. Yang nomor 6, aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kemudian yang nomor berikutnya, yaitu nomor 7, wa ilhadun fil masjid, dan berbuat ilhad di masjid, berbuat maksiat atau berbuat kekufuran, berbuat penyimpangan di dalam masjid. Kemudian yang nomor 8, walladzi yastaskhir. Yang nomor 8 adalah menghina. Dan yang nomor 9, wa buka'ul walidaini minal uquq, menjadikan orang tua itu menangis karena kedurhakaan anak. Jadi yang nomor 9 ini durhaka kepada anak. Durhaka seorang anak kepada orang tua. Ini 9 induk dari dosa besar. Kemudian qala li Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atafraqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Wahai Toisala bin Mayyas, apakah kamu itu takut dengan neraka dan pengen masuk surga? Qultu wallah. Maka aku berkata, iya, demi Allah aku ingin masuk surga dan aku takut masuk neraka. Maka Abdullah bin Umar berkata lagi, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, maka aku jawab, indi ummi, aku masih punya seorang ibu. Berarti ayahnya sudah tidak ada. Aku masih punya seorang ibu. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, wa fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtahat ta'ama latadkhulannal jannata majtabainal kaba'ir ma ijtanabtal kaba'ir. Saya ulangi, fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulannal jannata ma ijtanabtal kaba'ir. Kata Abdullah bin Umar ketika bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup, bapak ibu masih hidup? Maka Toisalah menjawab, yang ada cuma ibu, ayah sudah tidak ada. Maka Umar menasihatinya dan berkata, demi Allah, jika kamu berbicara lembut kepada ibumu, sopan terhadap ibumu, tidak mengeraskan suara di depan ibumu, berlaku lemah lembut kepada ibumu, dan engkau memberi makan ibumu, kau akan masuk surga selama kamu tidak melakukan dosa besar. Selama kamu tidak melakukan dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, An-Najdad yang dimaksud di sini adalah Ashabun Najdah Ibn Amir Al-Hanafi. Taib. Jadi begini, saya akan ulangi dengan ringkas. Ada seorang tabi'in namanya Toisala bin Mayyas. Toisala bin Mayyas ini pernah melakukan perbuatan dosa dan beliau menganggap ini dosa besar. Maka hatinya nggak tenang. Ini tanda orang baik. Nggak tenang kalau melakukan dosa. Menyesal kalau melakukan dosa. Karena kepikiran terus. Dan dia menganggap itu dosa besar. Karena kepikiran. Maka dia datang ke seorang sahabat Nabi. Yang bernama Abdullah bin Umar.
dan menyampaikan hal itu, aku pernah melakukan dosa ini, dosa ini. Tapi kata Abdullah bin Umar, yang kamu sebutkan itu bukan dosa besar. Yang kamu lakukan itu bukan dosa besar. Tapi dosa besar itu ada 9, kata Abdullah bin Umar. Apa saja dosa besar yang jumlahnya 9 itu? Yang pertama, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh nyawa. Yang ketiga, melarikan diri dari peperangan. Yang nomor 4, makan harta riba. Yang nomor 5, waqadful muhsana, menuduh wanita baik-baik berzina. Terus selanjutnya, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kemudian berbuat kemaksiatan dalam masjid, berbuat penyimpangan dalam masjid, kemudian menghina orang, merendahkan orang, kemudian durhaka kepada orang tua. Setelah itu Abdullah bin Umar berkata, apakah kamu ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Kamu takut neraka, pengen masuk surga? Iya. Kalau begitu, apakah kedua bapak ibumu masih hidup? Dijawab, yang tersisa cuma ibu saja. Maka kata Abdullah bin Umar, kalau kamu berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya, kamu memberikan makanan yang baik untuk ibumu, berkata yang baik kepada ibumu, kau akan masuk surga. Nah, ini menunjukkan keagungan berbakti kepada ibu dan bapak. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Ya, silakan dicatat. Pelajarannya apa saja ini? Pelajarannya yang pertama adalah begitu baiknya generasi salaf atau keutamaan generasi salaf. Mereka ini saking takutnya dosa, sampai-sampai melakukan dosa kecil, dia mengira itu dosa besar, begitu loh. Itulah para salaf kita. Kalau melakukan dosa itu kepikiran terus. Ya, membuat hatinya nggak tenang, menyesal, bimbang, galau karena dosa. Nah, ini menunjukkan keutamaan generasi salaf. Ya, ini diambil dari perkataan tabi'in Toisalah bin Mayyas. Dia berkata, aku pernah melakukan kesalahan dan aku menganggapnya itu dosa besar, kepikiran dan datang ke Abdullah bin Umar. Tapi kata Abdullah bin Umar, oh enggak, itu bukan dosa besar. Itu dosa kecil. Tapi kekhawatiran yang terjadi dan yang menimpa seorang tabi'in tersebut itu dalil bahwa zaman dulu orang itu baik-baik. Sampai melakukan dosa kecil itu kepikiran terus. Berbeda dengan zaman sekarang. Melakukan dosa besar pun nggak ada penyesalan. Nah, itu bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang nomor 2, keutamaan Abdullah bin Umar. Keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau adalah putranya Umar bin Khattab. Karena beliau adalah seorang mufti ahli fatwa. Hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar adalah seorang mufti. Beliau adalah seorang ahli fatwa. Beliau adalah seorang rujukan dalam hal ilmu. Sehingga kalau terjadi sesuatu di kalangan tabi'in, maka tabi'in ini datang kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini orangnya luar biasa. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih dekat petunjuknya kepada Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini dalam pakaian, dalam bersandal, itu pengen selalu meniru gaya Rasulullah SAW. Ini pelajaran nomor 2. Keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Pelajaran nomor 3, pentingnya mendekat kepada ahli ilmu. Pentingnya mendekat kepada ahli ilmu. Ini pelajaran nomor 3. Seorang yang hijrah ingin menjadi yang lebih baik, apa yang harus dia lakukan? Ada orang ahli maksiat, mantan preman, atau mantan pelaku maksiat. Dia ingin tobat. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dia lakukan adalah mendekat ke ahli ilmu. Agar jalannya ini bisa lurus. Agar dapat bimbingan, arahan ke jalan yang tepat.
Karena jangan-jangan ya hijrah ingin lebih baik, terus datang ke seseorang, ternyata orangnya nggak tepat. Malah bisa berbahaya. Makanya kalau ingin bertobat, atau setelah insaf dari melakukan dosa, ingin berbuat baik, ingin bertobat, maka mendekatlah ke ahli ilmu. Agar dapat bimbingan, dapat arahan. Ini pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 4. Hadis ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling tinggi. Ya, min akbaril kabair, bal akbarul kabair. Syirik adalah dedengkotnya dosa besar. Dosa besar yang paling besar itu syirik. Ini pelajaran nomor 4. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9 intinya. Yang pertama disebutkan oleh Abdullah bin Umar adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah itu bahaya. Banyak ayat, banyak hadis yang memperingatkan kita dari bahaya kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik atau selain syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bagi para pelaku kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Nah, ini dosa besar yang pertama. Hati-hati, jangan sampai kebleset, ya, terjatuh pada lubang kesyirikan. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan menyeru, meminta kepada selain Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita menyampaikan ini karena kita cinta dengan kaum muslimin. Kita menyampaikan ini karena kita ini sayang kepada kaum muslimin. Bukan karena benci, bukan. Tidak. Tapi justru karena sayang, ingin kaum muslimin memegang tauhid agar tidak terjatuh pada kesalahan. Pelajaran nomor 5, bahaya membunuh nyawa. Membunuh nyawa ini bahaya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. 5 ancaman bagi para pembunuh. Hati-hati, jangan membunuh nyawa. La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan seisinya ini hilang itu masih ringan di sisi Allah daripada satu darah muslim tertumpah binasa. Hati-hati, ya. Jangan sampai membunuh nyawa. Pelajaran nomor 6, larangan lari dari peperangan. Pelajaran nomor 7, larangan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Pelajaran nomor 8, an-nahyu an akli riba, larangan makan harta riba. Nah, riba ini tidak boleh, ya. Pinjam meminjam, ya. Kemudian disyaratkan agar pengembaliannya harus lebih. Meskipun 1%, 2%, selama ada kelebihan, maka kelebihan itulah riba. Dan ini nggak boleh. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang menjadi saksinya, kedua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya, semuanya kena laknat. Naudzubillah min dzalik. Pelajaran nomor 9, makan harta anak yatim. Nah, ini hati-hati. Makan harta anak yatim ini dosa besar. Dan bisa dilihat, orang yang mengambil haknya anak yatim, hartanya akan berantakan. Hidupnya akan susah.
Ya. Pelajaran nomor 10, wa ilhadun fil masjid. Melakukan penyimpangan dan melakukan penyimpangan kemaksiatan dalam masjid. Berzina di masjid. Kemudian mendolimi orang di masjid. Atau macam-macam. Ya, bentuk penyimpangan dalam masjid. Yang nomor 11, pelajarannya adalah larangan merendahkan orang. Yang paling inti, ya, pelajaran nomor 12. Pelajaran yang nomor 12, larangan keras durhaka kepada orang tua. Nah, ini bahaya luar biasa. Durhaka kepada orang tua ini min akbaril kabair. Termasuk dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Di akhirat ada lagi kalau orangnya nggak tobat. Tapi di dunia Allah segerakan. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu. yakni az-zulmu, kezoliman. Berbuat dolim. Mendolimi orang, ngambil hartanya orang, menfitnah orang, merusak kehormatan orang. Itu yang pertama. Ini dosa yang disegerakan adabnya. Mendolimi orang. Kalau kita mendolimi orang, waduh, gak pakai nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau gak tobat. Tapi di dunia akan di-cash sama Allah. Akan dikontan sama Allah. Kalau sampai kita berbuat dolim, Allah akan balas. Ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. Karena antara orang yang terdolimi dengan Allah itu doanya tidak ada penghalang. Akan diijabahi oleh Allah. Orang yang mendolimi bisa tertidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman. Dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindungi dari berbuat dolim dan didolimi. Yang nomor 2, dosa yang disegerakan adabnya adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Kalau seorang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan balas dia di dunia. Allah segerakan adabnya. Tidak ada ceritanya anak yang durhaka terus hidupnya enak. Tidak ada. Tidak akan ketemu. Meskipun gelarnya profesor doktor. Meskipun jabatannya tinggi. Kalau dia durhaka kepada ibu bapaknya, Allah kontan di dunia. Allah akan jadikan dia sengsara. Ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jangan sampai kita berbuat dolim. Itu pelajaran yang nomor 12. Pelajaran nomor 13. Pelajaran nomor 13 adalah pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Ya, atau mohon maaf, pelajaran nomor 13, berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu meraih surga. Ini diambil dari perkataan Abdullah bin Umar. Apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Dijawab sama tabi'in ini, benar. Aku ingin ya masuk surga. Kata Abdullah bin Umar, apakah ibu bapakmu masih hidup? Kata orang ini, hanya ibuku saja. Ayahku sudah tidak ada. Lihat pertanyaannya Umar. Apakah kamu, lihat perkataannya Abdullah bin Umar. Apakah kamu ingin masuk surga? Iya. Maka kata Abdullah bin Umar, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Seakan-akan Abdullah bin Umar ingin mengajarkan kepada tabi'in tersebut bahwa bapak dan ibu adalah sarana untuk masuk surga. Makanya kalau masih ketunggon wong tua loro, kalau panjenengan masih ya menjumpai bapak ibu panjenengan, maka berbahagialah. Karena Allah masih membiarkan dua pintu itu ada. Rasulullah juga bersabda, Awsatu abwabil jannah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Yang paling tengah ya jemaah. Makanya kalau kita punya ibu, perhatikan betul, rawat baik-baik. Dia itu pintu surgamu.
Ketika dijawab oleh seorang tabi'in ini, apakah bapak ibu masih hidup? Dia jawab, hanya ibuku saja yang masih hidup. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu ingin masuk surga, dibebaskan dari neraka, berucaplah yang lemah lembut kepada ibumu. Dan berikan makanan yang baik untuk ibumu. Kau akan masuk surga. Ini penting, berbakti kepada seorang ibu. Ya, tidak ada ya jamaah. Wallahi, demi Allah. Tidak ada dada di muka bumi ini yang lebih luas dari dada ibu kita. Tidak ada. Ya, teman bisa menikam, kawan bisa berkhianat, suami bisa curang, istri bisa selingkuh. Orang tua tidak. Orang tua adalah makhluknya Allah yang tidak hasad kepada dirimu. Saudara bisa hasad, teman bisa hasad. Istri, suami bisa curang, tapi tidak dengan ibumu. Ibumu tidak bisa hasad kepadamu. Bahkan ibumu ingin engkau meraih yang terbaik untuk dirimu. Itulah ibumu. Makanya berbakti kepada seorang ibu itu luar biasa. Ada seorang laki-laki membunuh nyawa. Dia ingin bertobat karena membunuh seorang wanita. Jadi ceritanya begini ya. Tolong disimak baik-baik, saya mau cerita ini. Dulu itu ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Seorang tabi'in ini ya. Mencintai seorang wanita, tapi wanita ini nggak senang sama dia. Terus si laki-laki ini datang ngelamar wanita tersebut, tapi wanita ini tidak mau dinikahi. Maka dia pulang dalam keadaan kecewa, sedih, patah hati, dan seterusnya. Terus datang laki-laki lain, melamar wanita tersebut. Maka laki-laki yang kedua ini diterima pinangannya. Dan wanita ini mau dinikahi. Kedengaran sama lelaki yang pertama. Maka lelaki yang pertama ini dilanda api cemburu. Bergemuruh dadanya. Bergojolak pikirannya. Karena cintanya tidak terbalas. Cintanya patah. Dan di sisi lain wanita itu menerima pinangan laki-laki lain. Oh, kecewa luar biasa. Gelap dunia terasa baginya. Maka karena dilanda api cemburu, laki-laki ini mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Setelah membunuh, nggak malah senang, malah sengsara, malah bingung, malah sedih, malah gelap semuanya. Akhirnya dia ingin bertobat. Maka dia datang ke sahabat Nabi yang mulia, misananya Rasulullah, sepupu Rasulullah, ahli ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lelaki ini datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, Inni khatabtu imra'atan fa'abad an tankihani. Wahai Abdullah bin Abbas, aku melamar seorang wanita, tapi wanita ini tidak mau nikah sama aku. Fa khatabaha ghairi. Terus wanita ini dilamar laki-laki lain. Ya. Dan dia mau dinikahi laki-laki tersebut. Faghirtu 'alaiha, aku dilanda api cemburu gara-gara wanita ini. Aku cemburu. Faqataltuha, maka aku bunuh wanita tersebut. Maka aku bunuh wanita tersebut. Dan sekarang aku menyesal. Aku ingin bertobat. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa tobat? Bagaimana caraku agar aku bisa taubat? Aku ingin menyesal dan bertobat kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Mendengarkan keluhan dan curhatan dari seorang tabi'in tersebut. Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, Ahayyun ummuka? Ahayyatun ummuka? Au ummuka hayyatun? Apakah ibundamu masih hidup? Lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada seorang laki-laki membunuh nyawa. Dosanya besar, diancam 5 hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh nyawa dengan sengaja seorang mukmin, nyawa seorang mukmin dengan sengaja dibunuh, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya.
Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan Allah sediakan adab yang besar untuknya. 5 ancaman bagi para pembunuh. Lah orang ini kan takut dosa, takut masuk neraka. Maka dia datang ke Abdullah bin Abbas minta solusi. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa tobat? Bagaimana caranya agar aku ini diterima tobatnya oleh Allah? Maka lihat apa perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaan yang aneh. Seakan-akan gak nyambung dengan jawaban yang aneh, yang seakan-akan gak nyambung dengan pertanyaannya. Apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama orang tersebut, la, tidak. Ibundaku sudah wafat. Ibuku sudah tiada. Maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah, ya, wa taqarrab ilaihi mastata'tah. Bertobatlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa kamu lakukan. Semaksimal mungkin. Setelah itu orang ini pergi. Ada muridnya Abdullah bin Abbas mendengarkan percakapan itu. Muridnya Abdullah bin Abbas mendengarkan percakapan itu. Dan terheran-heran dan berkata, wahai guruku, ya, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa dan dia ingin bertobat. Akan tetapi engkau bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Kenapa engkau bertanya seperti itu? Apa hubungannya membunuh nyawa, ya, ingin bertobat dengan ibu masih hidup apa sudah mati? Apa hubungannya? Kenapa kok Anda bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Jadi seakan-akan Abdullah bin Abbas itu berkata, sulit dosamu itu diampuni kecuali dengan cara engkau berbakti kepada ibumu. Seakan-akan ngomong gitu. Makanya ditanyakan sama muridnya ini, kenapa engkau bertanya kepadanya, apakah ibu masih hidup? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas. Perhatikan jawaban ini. Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan ahabba ilallah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin menyampaikan kalau orang tadi itu ingin dosanya diampuni oleh Allah, maka dia harus berbakti kepada ibunya. Jadi disinilah kita mengetahui bahwa di antara cara menghancurkan dosa-dosa kita, di antara cara ingin meleburkan dosa-dosa kita adalah dengan berbakti kepada seorang ibu. Ibu dan bapak. Tetapi haknya ibu lebih besar daripada haknya bapak. Kemarin sudah saya jelaskan. Ada seorang laki-laki bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Aku berbuat baik kepadanya. Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Baru setelah itu Rasulullah menyebut bapakmu. Dan kemarin sudah saya jelaskan mengapa ibu disebut 3 kali. Karena ibu memiliki 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah manapun di muka bumi ini. Saya ulangi. Mengapa dalam hadis itu ibu disebut 3 kali, ayah cuma disebut 1 kali? Jawabannya di antara taklilnya para ulama memberikan alasan, hikmahnya, faedahnya adalah karena ibu itu bisa melakukan 3 hal, yang 3 hal ini nggak mungkin bisa dilakukan seorang ayah manapun di muka bumi. Yang pertama, ibu kita itu mengandung. Ayah kita nggak bisa mengandung. Yang kedua, ibu kita itu melahirkan. Ayah kita nggak bisa melahirkan. Dan susahnya mengandung, susahnya melahirkan itu luar biasa. Yang ketiga, ibu kita bisa menyusui kita, sedangkan ayah kita tidak bisa menyusui kita. Makanya haknya lebih tinggi. Haknya ibu lebih dahsyat. Ya, melebihi haknya seorang ayah. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Khairuddin selaku moderator
Barangkali ada satu atau dua penanya, saya kembalikan acara ke beliau. Monggo. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.